End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang hubungan gaya belajar mahasiswa himatif dan oksigen dengan hasil belajar pemrograman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Siddiq Agustino. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia. Perkenalkan, nama saya Jelita Ruslieta. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Nugroho. Oke, selamat datang dalam sesi pemaparan hasil analisis data penelitian kami. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam mengenai kualitas instrumen yang kami gunakan, khususnya fokus pada aspek validitas dan reliabilitas. Next. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jelita. Baik, terima kasih untuk Aziz. Izin saya melanjutkan ya. Untuk latar belakang sebuah penelitian ini bermula dari hubungan gaya belajar. Dalam sebuah penelitian ilmiah, kita perlu data. Data ini adalah fondasi utama dalam sebuah penelitian. Namun, sebelum data tersebut diolah lebih jauh, kita harus memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan benar-benar akurat dan konsisten. Pembelajaran pemrograman adalah keterampilan penting di era digital saat ini. Perbedaan gaya belajar mahasiswa menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran yang berbeda dapat mempengaruhi hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar pemrograman. Next. Untuk tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik gaya belajar mahasiswa himatif dan oksigen. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner yang digunakan. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan gaya belajar mahasiswa dengan hasil belajar pemrograman. Next. Untuk konsep gaya belajar yang kita ambil untuk penelitian ini ada 3. Yang pertama ada gaya belajar visual. Di dalam gaya belajar visual ini cenderung mengandalkan gambar, diagram, dan grafik untuk memahami informasi secara efektif. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini lebih menekankan pemahaman melalui penjelasan verbal, diskusi, dan tanya jawab untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Untuk gaya belajar kinestetik berfokus pada praktik langsung dan aktivitas fisik. Dalam pemrograman, mahasiswa itu lebih mudah memahami materi melalui praktik coding dan latihan pemecahan masalah. Penyesuaian metode pembelajaran dengan gaya belajar dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zul. Baik, terima kasih kepada rekan saya Jelita yang telah menjelaskan slide yang sebelumnya. Baik, untuk slide yang ini ada skala Likert. Skala Likert adalah alat yang digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi responden dalam kuesioner. Dengan menggunakan skala 5 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, skala ini memudahkan analisis data statistik terhadap persepsi mahasiswa. Boleh untuk next slide. Di slide ini ada uji validitas. Yang pertama ada definisi.
Untuk definisinya, uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan valid apabila item pernyataan memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total. Yang kedua ada metode. Untuk metode, kita masuk ada persen produk momen untuk membandingkan skor butir pertanyaan dengan skor total. Lalu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau melihat nilai signifikasi. Atau jika SIG lebih kecil 0,05, maka nilai tersebut valid. Boleh untuk slide selanjutnya. Untuk slide yang ini juga ada uji reliabilitas. Di sini ada penjelasan sama seperti yang tadi, ada dua. Yang pertama ada definisi. Ini berbicara tentang konsistensi. Jika alat ukur digunakan berulang kali, apakah hasilnya tetap sama? Kita menggunakan crossbench alpha. Standar umum yang digunakan menurut Nunelli atau Sugiono adalah nilai alpha harus lebih besar 0,60 atau lebih besar 0,70. Yang kedua ada metode. Metode di sini, metode yang digunakan adalah crossbench alpha untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian ini. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Kurnia. Baik, terima kasih sebelumnya untuk rekan saya, Jul, yang telah membahas slide sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya ada menjawab pertanyaan. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama ada mengapa ada satu item yang tidak valid. Pada bagian ini kami akan membahas hasil uji validitas instrumen penelitian khususnya terkait adanya satu item pernyataan yang tidak dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan metode correct item total correlation, ditemukan bahwa satu item pernyataan memiliki nilai korelasi sebesar 0,029. Nilai ini berada di bawah batas minimum yang umumnya digunakan dalam penelitian sosial dan pendidikan, yaitu 0,30. Secara statistik, nilai korelasi yang rendah ini menunjukkan bahwa item tersebut tidak memiliki hubungan yang cukup kuat dengan skor total variabel yang diukurnya. Artinya, jawaban responden pada item tersebut tidak sejalan dengan pola jawaban responden pada item lainnya dalam variabel yang sama. Jika kita melihat dari sisi metodologis, kondisi ini dapat disebutkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada redaksi pernyataan yang ambigu, sehingga responden menafsirkan pertanyaan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, ada ketidaksesuaian indikator, di mana item tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan konsep gaya belajar yang ingin diukur. Yang ketiga, adanya kemungkinan bahwa responden menjawab item tersebut secara tidak konsisten. Misalnya, karena kurangnya fokus atau salah memahami maksud pernyataannya. Dalam konteks pembelajaran pemrograman, perbedaan pengalaman dan kebiasaan belajar mahasiswa juga dapat mempengaruhi cara mereka menanggapi pernyataan tertentu, sehingga menyebabkan rendahnya korelasi item tersebut dengan skor total. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji validitas ini, item yang memiliki nilai korek item total correlation di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid secara metodologis. Item tersebut tidak disarankan untuk digunakan dalam analisis lanjutan. Dan pada penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan revisi redaksi atau pergantian item agar lebih sesuai dengan konstruk yang diukur. Selanjutnya,
Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu variabel yang tidak reliable. Pertanyaannya, mengapa ada satu variabel yang tidak reliable? Kami akan membahas hasil uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi internal dari item-item dalam setiap variabel. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Cron-Barth alpha, ditemukan bahwa variabel gaya belajar visual memiliki nilai alfa sebesar 0,405 atau 0,405. Nilai ini berada di bawah batas minimum reliabilitas yang umumnya digunakan, yaitu 0,60. Nilai Cron-Barth alpha yang rendah ini menunjukkan bahwa item-item dalam variabel gaya belajar visual belum menunjukkan konsistensi internal yang baik. Dengan kata lain, jawaban responden pada item-item visual belum cukup stabil dan seragam dalam mengukur satu konsep yang sama. Kondisi ini juga beberapa faktor. Yang pertama, jumlah item yang relatif sedikit, yaitu hanya 4 pernyataan, sehingga sensitivitas reliabilitas menjadi lebih rendah. Yang kedua, ada keberagaman persepsi responden, terutama dalam konteks visual pada pembelajaran pemrograman, di mana sebagian mahasiswa memahami visual sebagai diagram dan flowchart, sementara yang lain memaknainya sebagai tampilan kode atau antarmuka program. Selain itu juga, perbedaan tingkat pengalaman mahasiswa dalam pemrograman juga dapat memengaruhi cara mereka merespon item visual. Mahasiswa pemula dan mahasiswa yang lebih berpengalaman cenderung memiliki persepsi visual yang berbeda terhadap proses belajar coding. Temuan ini juga menunjukkan bahwa validitas dan reliabilitas merupakan dua konsep yang berbeda. Suatu item dapat dinyatakan valid secara individual, namun secara keseluruhan variabelnya tetap tidak reliable apabila konsistensi antar item rendah. Oleh karena itu, variabel gaya belajar visual pada penelitian ini belum memenuhi syarat reliabilitas dan disarankan untuk dilakukan pengembangan instrumen, baik dengan memperbaiki redaksi item maupun menambah jumlah pernyataan agar konsistensi internal meningkat. Selanjutnya, untuk kelayakan data. Pertanyaan ketiga ini, apakah data dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya? Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh kami, selanjutnya muncul pertanyaan penting, yaitu apakah data yang diperoleh masih dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya? Secara keseluruhan, data dalam penelitian ini masih dapat digunakan, namun dengan beberapa catatan penting. Variabel gaya belajar auditori dan kinestik telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan untuk analisis hubungan atau pengaruh pada tahap penelitian berikutnya. Namun, untuk variabel gaya belajar visual ini diperlukan perhatian khusus karena belum memenuhi syarat reliabilitas. Hal ini juga tidak berarti bahwa variabel tersebut sepenuhnya tidak berguna, tapi menunjukkan bahwa instrumen pengukurnya perlu diperbaiki. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antara lain adalah
memperjelas redaksi pernyataan pelajaran pemrograman, menambah jumlah item pernyataan untuk meningkatkan konsistensi internal, serta melakukan uji coba instrumen pada responden yang lebih beragam. Dengan melakukan perbaikan tersebut, instrumen gaya belajar visual berpotensi untuk digunakan kembali dalam penelitian selanjutnya, baik untuk analisis hubungan maupun analisis pengaruh, menggunakan metode statistik lanjutan seperti korelasi atau regresi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengujian statistik tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan akhir, tetapi juga sebagai alat evaluasi kualitas instrumen penelitian, sehingga penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan dasar data yang lebih kuat dan valid. Mungkin itu saja. Selanjutnya, untuk melanjutkan selanjutnya oleh rekan saya, Ajis. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Untuk kesimpulannya adalah validitas dan reliabilitas bukan hanya angka di atas kertas, melainkan cerminan kejujuran data kita. Dari analisis tadi, kita belajar bahwa instrumen penelitian memerlukan ketelitian dalam penyusunan kata dan pemilihan sampel. Kegagalan 1 atau 2 poin bukan berarti riset gagal, melainkan ruang untuk perbaikan di masa depan. Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa 16 dari 17 item valid. Variabel auditory dan kinestetik terbukti andal, sementara visual belum. Penting untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar untuk meningkatkan hasil belajar pemrograman mahasiswa. Next. Pada halaman ini, kami mengingatkan kembali pentingnya penelitian yang dilakukan, serta harapan agar para peneliti dan pengajar dapat meningkatkan pemahaman tentang gaya belajar. Kami mengajak mahasiswa untuk mengenali gaya belajar mereka guna mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran berikutnya. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami terkait analisis validitas dan reliabilitas. Kami berharap penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas dan data dalam makalah kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.